Bajakah, kembali lagi dengan kami. Selamat datang di podcast Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Spesial banget, di edisi spesial dan episode spesial. Benar, kita sudah sampai di episode 8, yaitu episode eksklusif dengan tema Kupas Tuntas bersama dengan Kadif Yankumham. Oke, nah kembali lagi nih dengan kita berdua. Saya Mayfriza Syafira Nasution dengan rekan saya Asya Saragi. Oke, wah ada siapa ini di tengah kita? Sudah hadir hari ini jauh-jauh dari Palangkaraya. Iya betul sekali, siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Divisi Yankumham Kemenkumham Kalimantan Tengah. Oke, kami ucapkan selamat datang Pak. Ya, terima kasih Mbak May dan juga Mbak Asya. Iya. Ini saya juga merasa spesial karena diapit oleh dua orang istimewa. Wah, luar biasa. Wah, kita kenalin dulu nih siapa sih sosok yang ada datang hari ini ke Bapak Sampit. Betul. Yaitu adalah Bapak Arfan Faiz Muhlizi, SHMH, selaku Kadif Yankumham, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Mungkin Sobat Bajakah bingung nih Kak, Yankumham itu apa sih? Ya panjangannya apa gitu? Benar. Boleh nih kita kasih tahu, Yankumham adalah layanan hukum dan hak asasi manusia. Jangan ketinggalan loh, ada HAM-nya di belakang, yaitu hak asasi manusia. Oke nih, ada yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang Pak. Nah, jadi kita kenalan dulu nih, siapa sih Bapak Arfan ini? Oke, Bapak Arfan Faiz Muhlizi telah menempuh pendidikan di program Doktor S3 yaitu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi masih kuliah nih Pak ya? Masih mahasiswa statusnya. Wah. Tapi mahasiswa doktoral. Iya. Oke, nah sebelumnya nih di S2-nya yaitu menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2003 sampai 2005. Dan pada S1 di Universitas Airlangga Surabaya tahun 1994 sampai 1999. Nah, riwayat pekerjaan beliau yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada Maret 2022 sampai sekarang, yaitu jabatan sekarang ya Pak. Siap. Berarti sudah 1 tahun. Iya, 1 tahun. Tepat 1 tahun. Benar. 1 tahun di Kalimantan Tengah. Benar. Nah, sebelumnya juga merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di NTT dari Juni 2020 sampai Maret 2022. Kemudian Kepala Bidang Bantuan Hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nasional tahun 2019 sampai 2020 dan Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional di BPHN tahun 2016 sampai 2019. Iya betul sekali, Bapak Arfan sendiri punya pengalaman-pengalaman lain apa aja itu, yaitu Legal Empowerment Leadership di Budapest, Hungaria 2019, Asia Pacific Economic Cooperation Forum APEC Consultation Initiative Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2018, The International Legal Framework Against Terrorism di Bangkok 2018, The Southeast Asia Regional Policy Network on Good Regulatory Practice GRPN di Iloilo City, Philippines 2017, lalu Public Private Rulemaking Process Asia Pacific Economic Cooperation Forum APEC and Federal Commission for Regulatory Improvement COFMER di Zacatecas City, Mexico 2015, dan Indonesia Philippines Peer-to-Peer Knowledge Exchange on Indigenous People United Nations Development Program UNDP Philippines 2013. Wah, ternyata sudah jauh sekali. Dan banyak sekali pengalaman dari Bapak Arfan sendiri. Iya. Wah Pak, tanpa berlama-lama lagi nih Pak, izin kami mau tanya nih Pak, tugas dan fungsi dari Yankumham itu sendiri apa sih Pak sebenarnya? Ya, tadi sebenarnya sudah sedikit diulas oleh Mbak May dan Mbak Asya ya ketika kemudian menyampaikan ini kepanjangannya apa sih? Yankumham ini ada pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Jadi memang kalau bicara soal nomenklatur ini sebenarnya ada 3 bidang nih. Ada 3 bidang besar yang ada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Yang pertama adalah pelayanan hukum itu sendiri. Di sini ada 2 layanan besar terkait dengan layanan administrasi hukum umum. Yang kedua layanan kekayaan intelektual. Nah, masing-masing ini juga dibagi lagi nih.
Di administrasi hukum umum itu kita memberikan layanan pendaftaran kewarganegaraan atau bahkan juga kehilangan kewarganegaraan atau hal-hal terkait dengan kewarganegaraan. Yang ini juga berhimpitan juga kita selalu komunikasi dengan teman-teman dari imigrasi karena ada syarat-syarat juga untuk menjadi warga negara atau kehilangan warga negara itu ada dokumen keimigrasian juga. Kemudian ada layanan notaris. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang layanan di masyarakat yang langsung itu ada notaris, tapi notaris juga diberikan layanan oleh kami. Kemudian ada layanan pendaftaran, ada perseroan terbatas, ada perseroan perorangan, ada yayasan, ada perkumpulan, macam-macam. Jadi intinya di sana ada pendaftaran badan hukum ya, yang kemudian kita dorong untuk memajukan perekonomian masyarakat. Yang sekarang ini sedang jadi favoritnya itu pendaftaran untuk perseroan perorangan. Jadi layanan perseroan perorangan karena ini merupakan sesuatu yang memang menjadi program dari pemerintah pusat atau kaitannya dengan ease of doing business yang sengaja dibangun sejak masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi untuk memudahkan masyarakat berusaha dan menaikkan ekonomi mereka. Nah, kemudian kalau kekayaan intelektual itu macam-macam. Ada pendaftaran merek, merek pasti sudah kenal ya merek, kemudian paten, ada desain industri. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu kita dorong kekayaan intelektual tidak hanya yang personal, yang seperti merek atau paten, tetapi juga yang komunal. Komunal ini ada kaitannya dengan upaya kita untuk memberikan perhatian kepada budaya lokal. Misalnya di sana ada pengetahuan tradisional, termasuk ini bajaka nih, bajaka, kayu bajaka, itu bagian dari pengetahuan tradisional sebenarnya karena yang saya tahu bajaka itu kan kemudian punya banyak khasiat untuk memberikan kesembuhan kepada banyak orang dan itu warisan leluhur. Betul. Ada ekspresi budaya tradisional seperti tari-tarian, kemudian ada nyanyi-nyanyian, lagu-lagu yang betul-betul tradisional ya, yang turun-temurun dari nenek moyang kita tanpa kita ketahui siapa penciptanya awalnya. Kemudian ada ini luar biasa yang dimiliki Sampit, ada yang namanya indikasi geografis. Jadi mungkin teman-teman nanti juga bisa mempromosikan satu-satunya indikasi geografis yang ada di Kalimantan Tengah itu dimiliki oleh Sampit. Namanya beras siam epang. Beras siam epang. Ya, jadi ini diberikan sertifikatnya di tahun yang lalu langsung oleh Pak Direktur Merek dan Indikasi Geografis ketika datang ke Sampit. Tapi kalau kami dari Divyan Kumham Kalimantan Tengah sebenarnya pengen mendorong tidak hanya Sampit yang punya itu, daerah lain juga harus punya dan tidak harus beras karena kita punya banyak potensi yang bisa dikuatkan. Misalnya di sini saya dengar kan ada juga durian yang khas, ada nanas yang khas. Kemudian satu hal lagi yang khas adalah bawang Dayak. Ini yang namanya saja sudah bawang Dayak, gitu kan? Berarti adanya di Dayak. Gitu kan? Ini sesuatu yang perlu kita promosikan terus-menerus agar diketahui oleh masyarakat tidak hanya di level nasional bahkan internasional. Nah, ini misi sebenarnya yang pengen kita bangun. Tapi di luar itu, kita juga memberikan layanan kepada pemerintah daerah, misalnya untuk mendampingi mereka menyusun peraturan daerah atau perda, atau kalau dibutuhkan ada peraturan kepala daerah atau perkada. Nah, itu adanya di bidang hukum. Jadi mulai dari penyusunan naskah akademiknya, ini proses ya, naskah akademiknya sampai penyusunan rancangan perdanya, ya, sampai kemudian pendampingan untuk harmonisasi. Dan sampai nanti ketika dibutuhkan ada evaluasi atas produk dari peraturan daerah yang sudah existing itu pun akan dilayani oleh Divyan Kumham Kanwil Kumham Kalteng. Selain itu, ini yang kita juga terus kawal adalah memberikan layanan bantuan hukum.
khusus kepada masyarakat tidak mampu. Oke. Banyak ya. Luar biasa. Terus yang penting lagi yang nanti juga saya kira erat kaitannya dengan tusi dari teman-teman di Bapas ini soal layanan hak asasi manusia. Oke. Nanti kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana kalau dulu orang mengenalnya ada namanya pos Yankomas, Oke. pos layanan komunikasi masyarakat, Masyarakat. ya, yang nanti akan kita elaborasi. Sebenarnya sudah ada satu kebijakan baru, ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 23 tahun 2022 sebenarnya, yang menggantikan Permenkumham sebelumnya nomor 32 tahun 2016. Yang tahun 2016 itu bicara tentang pos Yankumham. Kemudian yang sekarang ini sudah bicara tentang 2022 tentang pos pengaduan hak asasi manusia. Tapi tempatnya sama-sama. Nanti tetap akan ada di UPT yang ada di wilayah Kanwilkumham ya, seluruh Kalimantan Tengah. Meskipun saya juga berharap nanti sebenarnya di semua UPT pemasyarakatan itu tidak hanya ada pos pengaduan HAM, tapi ada pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum. Itu misi selanjutnya. Misi selanjutnya. Next. Ada beberapa misi Ya. tadi yang Iya. disebutkan. Tapi katanya harus step by step ya. Iya, betul. Oke. Oke. Jadi tadi banyak banget ternyata ya Pak di Ya. divisi Yankumham sendiri yang merupakan layanan-layanan yang bisa dinikmati masyarakat gitu ya, khususnya, dan ada juga di Bapas ternyata ya, luar biasa sekali. Oke. Terus Pak, dari sekian banyak layanan yang udah diberikan nih Pak, apa sih sebenarnya layanan atau program unggulan Pak saat ini dari Yankumham sendiri? Nah, kami ini berusaha untuk kemudian mensinergikan semua program yang ada di divisi Yankum yang kelihatannya itu variatif. Karena memang kita ini kan menjadi kepanjangan tangan dari 6 unit utama yang ada di Jakarta. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati satu sama lain tuh saling punya titik temu, ada simpulnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang layanan, misalnya layanan ini sebenarnya bisa dikombinasikan layanan dan bantuan hukum. Kalau kita mengemban nih sebenarnya kemarin untuk kaitan dengan layanan hukum itu kan sebenarnya ada satu program dari pusat namanya untuk tahun 2023 ya. Sebagai tahun merek itu ada program namanya One Village One Brand. Satu desa, satu merek. Nah, ini kemudian kita coba adopsi sebagai dorongan untuk masyarakat Kalimantan Tengah secara umum. Kita mulai dari secara paralel ya. Ada yang secara internal kita buat namanya program One UPT One Brand. Wah. Nah, makanya nanti saya berharap kayak misalnya di Bapas, Sampit pun akan punya brand juga. Ya, ini nanti bisa jadi brand juga nih. Baca Kang Ngopinya. Baca Kang Ngopinya. Ya, selain nanti ini ada jadi cipta misalnya, tapi bisa juga dibuat brand. Ya, jadi yang khas yang satu-satunya dimiliki oleh Bapas Sampit misalnya. Karena di tempat lain kan nggak ada toh. Iya Pak. Dan sebenarnya nanti bisa ada pengembangan atas inovasi-inovasi yang dibuat, yang nanti manfaatnya pun juga akan kembali kepada tidak hanya teman-teman Bapas, tapi bahkan kepada binaan-binaan. Jadi kalau teman-teman Bapas ini kan ada pembimbing kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa warga binaan yang sudah akan dimasyarakatkan itu mereka punya bekal yang baik ketika terjun di masyarakat, punya kesiapan ketika mereka sudah keluar itu mereka akan melakukan apa. Iya, betul. Nah, ini sesuatu yang terus-menerus kita upayakan untuk disampaikan agar ketika misalnya nih kita bicara One UPT One Brand itu tidak hanya di Bapas ya, tapi bahkan di rutan, di lapas itu sudah punya itu juga. Jadi mereka akan mendorong produk-produk tidak hanya dari institusinya, tapi orang per orang. Nah, jadi orang per orang ketika kemudian
yang saya tahu kan kemudian mereka diberikan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan ini kan intensif bekerja sama dengan beberapa lembaga pelatihan, termasuk dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, itu kalau saya diskusi dengan teman-teman di Lapas Rutan dan juga kami juga koordinasi dengan teman-teman di pemerintah kabupaten kota, khususnya di dinas-dinas itu, salah satu Dinas Tenaga Kerja, kemudian Dinas Koperasi UMKM, itu ya memang mereka ada program-program untuk bekerja sama agar warga binaan punya skill, punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu, dan sesuatu yang diproduksi itu nanti ketika mereka keluar itu bisa dijual dan membuat mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Jadi tidak lagi menjadi orang yang mengganggu, gitu ya, mengganggu di masyarakat, tapi bahkan kemudian berkontribusi memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya. Luar biasa sekali. Itu One UPT, one brand. One UPT, one brand. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan itu salah satu kaitan antara Yankomas dengan divisi Yankum dengan Bapas Pak dari One UPT One Brand. Sebenarnya ada lagi nggak sih Pak kira-kira kaitan atau sinergi antara Bapas khususnya dengan divisi Yankum sendiri? Ada sebenarnya banyak ya. Jadi misalnya begini, kami ini kalau di Palangkaraya di Kanwil itu kan melakukan program penyuluhan keliling. Jadi kami ini punya mobil. Mobil itu dulu namanya mobil penyuling. Ya, mobil penyuling. Jadi kalau ada yang suka musik dangdut, main suling ya, itu cocok. Tapi penyuling ini sebenarnya maknanya adalah penyuluhan hukum keliling. Nah, tapi kemudian kita membuat inovasi, mobil penyuling ini kita sulap. Mobil penyuling ini tidak hanya menjadi penyuluhan hukum keliling, tapi mobil penyuluhan dan pelayanan keliling. Karena nanti ketika kemudian mobil itu digunakan ke titik-titik tertentu, kita bisa datang biasanya ke pusat keramaian. Kalau di Palangkaraya itu ada di bundaran tuh, di bundaran yang biasa dipakai titik kumpul untuk Car Free Day. Kita datang ke sana, kita memberikan informasi penyuluhan sambil diiringi kalau ada yang punya kemampuan seni gitu ya, musik atau budaya itu juga kita gandeng. Dan ini kita sering ini bareng-bareng dengan teman-teman dari Rutan Palangkaraya. Rutan Palangkaraya itu punya band. Jadi punya band band binaan. Mereka namanya Tahan Uji. Tahan Uji. Jadi itu cukup kolaboratif. Jadi mereka menyelingi ketika teman-teman orasi memberikan informasi penyuluhan hukum, kemudian mereka menyanyikan itu, dan mereka bisa menggandeng siapa saja. Teman-teman penyuluh itu yang menyuarakan informasinya bisa ikut bernyanyi, pengunjung yang datang bisa ikut nyanyi, Pak Kakanwil juga bisa ikut nyanyi misalnya gitu kan. Nah, tapi di saat yang sama kita juga buka semacam kios, karena mobil itu kan ada bisa dibuka. Di sana ada kursi, ada meja segala macam, masyarakat bisa datang ke sana. Kemudian mereka dipersilakan pengen mendaftar perseroan perorangan misalnya. Nah, langsung kita layani. Pengen mendaftar kekayaan intelektual, merek, paten misalnya. Kita layani di sana. Kenapa bisa kita lakukan itu? Karena sekarang ini sistem layanan yang dibangun itu sudah online. Semuanya kan sudah based on IT ya, sudah online, jadi bisa dilakukan di mana saja. Dan sebenarnya seperti pendaftaran perseroan perorangan atau KI itu setiap orang bisa. Cuman mungkin di awalnya perlu didampingi dulu. Nah, teman-teman ini yang kemudian yang di Divyankum melakukan pendampingan dulu, nanti berikutnya silahkan. Jadi kayak semacam transfer knowledge yang ketika sudah ditransfer nanti mereka juga akan bisa menularkan kemampuan mereka, pengetahuan mereka kepada orang-orang di sekitar mereka. Seperti multi level marketing gitu ya. Nah, ini yang saya harap memang kerjasama bukan hanya dengan teman-teman di Rutan Palangkaraya, tapi memang juga kami ketika menyampaikan penyuluhan dan pelayanan itu juga dengan teman-teman dari imigrasi. Jadi bahkan
ketika pengen misalnya ada pendaftaran paspor misalnya, itu kan ada mereka teman-teman imigrasi punya isi paspor, itu juga bisa dibuat program bersama. Ini penyuling ini yang sekarang di penyulanleng gitu ya. Itu posisinya di tiap hari Minggu keberapa ada di mana, nanti bisa dijadwalkan, kemudian layanan yang diberikan apa, teman-teman imigrasi nanti juga ketika mereka siap, karena memang ada kuotanya, harus mengumumkan berapa orang dulu yang mendaftarkan, baru kemudian mereka juga bisa memberikan layanan. Nah ini nanti bisa terus-menerus kita sinergi, termasuk dengan teman-teman dari Bapas. Suatu saat saya juga berharap mobil penyuluhan dan pelayanan keliling itu bisa dibawa ke Sampit. Luar biasa. Habis ke Sampit, Pangkalan Bun gitu kan, bisa keliling. Karena mobil itu ya saya kira cukup layak untuk kemudian jadi media promosi kepada masyarakat terkait dengan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM, tidak hanya Divisi Kumham, tapi semua divisi, bahkan UPT. Ya, jadi saya bersama dengan para pimpinan tinggi yang lain di kantor wilayah itu memang sudah punya komitmen, tidak bisa lagi kemudian kita berjalan itu berdasarkan ego dari divisi masing-masing atau UPT masing-masing. Kita semua harus sinergi, karena faktanya satu sama lain itu saling berkaitan. Iya. Itu Mbak Isya. Sekali. Bapas ada di mobil Puslanling tadi ya. Puslanling. Jalan jauh mobilnya. Iya, jauh sekali dari Palangkaraya sampai Sampit ya, Pak. Mudah-mudahan ya nanti bisa. Demi memberikan pelayanan terbaik pada untuk masyarakat. Ya. Kemarin kebetulan saya sebelum ke Sampit itu di Pangkalan Bun. Di sana saya ketemu dengan komunitas UMK. UMK. Usaha mikro dan kecil. Nah, itu mereka juga sudah berharap menunggu kedatangan tim dari Palangkaraya, karena mereka sudah punya komunitas. Jadi mereka berharap akan ada datang ke sini dan kemudian tinggal dikumpulkan di mana ada pelayanan, sama kayak di Sampit nanti juga harapannya akan ada komunitas UMK atau komunitas yang lain ya untuk melakukan itu. Sama juga misalnya kita ini juga kan ada layanan bantuan hukum. Kemudian ada besok ini salah satu program kita datang ke Sampit adalah untuk pembinaan desa sadar hukum. Nah, desa sadar hukum ini nanti sekaligus juga akan kita dorong menjadi salah satu desa yang punya brand. Kan enak itu kayak gitu kan. Programnya ada pembinaan desa sadar hukum, tapi termasuk di dalamnya ada mendorong mereka punya brand. Sisi lain ya bisa jadi mereka akan punya informasi lain terkait dengan tusi-tusi lain yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Jadi seperti pepatah juga ya Pak, sekali mendayung perahu 2-3 pulau terlampaui perahu. Iya, meskipun Kalimantan ini pulau terbesar ya. Oh iya betul Pak. Mendayungnya harus ekstra. Iya. Betul sekali. Oke. Tadi ada Dian Komas juga nih, gimana kira-kira Pak Dian Komas di pelaksanaannya mungkin di Bapas? Iya, jadi sebenarnya kan Dian Komas ini ada di semua UPT pemasyarakatan ya. Bahkan di imigrasi juga ada, karena sebenarnya Posyan Komas tepatnya. Jadi kalau Yan Komasnya kan adanya di Kanwil, tapi kalau kemudian kita bicara Posyan Komas itu yang tadi saya katakan tahun 2016 sampai kemarin di 2022 itu kan memang tujuannya itu agar bisa memberikan layanan pengaduan masyarakat sebenarnya. Ketika mereka merasa ada yang terlanggar hak-hak mereka, ya, hak asasi mereka oleh baik itu institusi pemerintah maupun korporasi, itu silahkan saja mengadukan di sana. Karena prosesnya juga mudah gitu. Nah, di tahun 2016 sampai 2022 itu fungsi Yan Komas itu memang hanya menerima pengaduan saja. Follow up berikutnya kan akan ada di
kantor wilayah dan pusat, kemudian nanti akan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang memang terkait dengan perkara yang diadukan itu. Kita memberikan rekomendasi. Nah, tapi sekarang ini berdasarkan Permen Kumham 23 2022, ini nantinya Posyankomas diharapkan tidak hanya menerima pengaduan saja, tapi sekaligus sudah bisa memberikan solusi, rekomendasi atas masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, maka tentu petugas-petugas di Posyankomas yang kemudian nanti akan bermetamorfosa menjadi pos pengaduan HAM itu juga harus punya kapasitas yang lebih kuat lagi untuk bisa memberikan solusi dan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi itu dengan proses yang saya kira dengan proses, karena bagaimanapun juga ada hal yang perlu dikomunikasikan atas permasalahan yang diadukan, karena tidak bisa. Ini prinsipnya kan dalam setiap pengaduan itu ada informasi yang harus berimbang. Betul. Seperti media juga ya, cover both side ya. Nggak boleh kemudian kita hanya sekedar menerima informasi dari satu pihak, tapi harus di cross check kepada pihak yang lain. Oke. Wah, luar Luar biasa biasa. sekali. Wah, sebelumnya nih, mungkin Sobat Bajaka juga belum tahu nih di mana sih Posyankomas ini berada. Iya, betul. Sebenarnya ada di mana aja sih Pak Posyankomas ini, Pak? Di semua OPT. Di semua OPT. Di semua OPT. Jadi kalau misalnya kemudian kita bicara semua OPT berarti seluruh Kalimantan Tengah. Baik di sana ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah tahanan, ada di balai pemasyarakatan, ada di rubasan, ada di kantor imigrasi. Ya, kita harapkan semuanya memang punya pos pengaduan itu, karena ya kita ingin membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Dimanapun masyarakat itu bersentuhan dengan unit-unit yang berbau hak asasi manusia, Kemenkumham gitu ya, itu mereka bisa punya akses. Dan itu mudah juga, karena sebenarnya nanti teman-teman operator juga akan dibantu oleh aplikasi. Ada Ya, aplikasi. karena sudah sistemnya pun online kan. Ada yang disebut dengan SIMAS-HAM. SIMAS-HAM. Ya, sistem informasi masyarakat asasi manusia itu yang secara online. Jadi mudah saja penggunaannya, dan itu akan sangat membantu percepatan proses dalam memberikan rekomendasi atau solusi yang akan diharapkan oleh masyarakat yang menyampaikan aduannya. Jadi Betul. kalau yang butuh bisa ada di mana-mana ya kalau gitu ya. Nanti mungkin bisa diakses di SIMAS-HAM kalau kiranya butuh. Kalau sekiranya butuh. Oke. Betul sekali. Iya. Nah, kita sudah membahas banyak sekali nih tadi dari tugas dan fungsi divisi Yankumham sampai kita mengenali bagaimana program-programnya juga ya Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan quotes atau pesan-pesan dari Kadif Yankumham untuk Sobat Bajaka yang ada di rumah terkait apapun yang bisa disampaikan kira-kira Pak. Saya itu selalu tertarik dengan inovasi ya. Cuman kadang-kadang untuk kemudian kita bergerak membuat inovasi itu selalu ada perasaan bahwa saya tidak bisa melakukan itu karena yang lain tidak melakukan itu. Oleh karena itu saya selalu tertarik dengan satu kisah. Ini sebenarnya bukan kisah sih, tapi ada satu tulisan di sebuah batu nisan di Westminster di Inggris itu. Jadi kalau di makam-makam Eropa itu batu nisannya itu sering ditulis kalimat-kalimat yang menggugah semangat ya. Ada quote-quote-nya, ada puisi semacam itu. Nah, ada salah satu di makam di nisan di Westminster itu yang menuliskan begini. Ketika aku muda, aku ingin mengubah dunia. Namun seiring waktu aku menyadari bahwa ternyata aku tidak bisa mengubah dunia. Maka kemudian aku berusaha untuk bisa mengubah bangsaku.
Tapi seiring waktu kemudian aku menyadari bahwa yang aku lakukan seharusnya adalah mengubah diriku sendiri. Karena dengan perubahan pada diriku sendiri, ini akan menginspirasi keluargaku untuk juga melakukan perubahan. Dan perubahan saya dan keluarga itu akan menginspirasi perubahan masyarakat di sekitar saya dan keluarga saya. Dan pada akhirnya itu juga akan menginspirasi untuk perubahan bangsa saya, dan perubahan bangsa itu akan menginspirasi perubahan dunia yang lebih baik. Nah, ini saya kira merupakan kunci untuk kemudian misalnya kita ingin menciptakan inovasi, ya sudah, kita concern saja dengan gagasan kita dan yakin saja bahwa gagasan yang memang kita yakini sesuatu yang baik itu secara perlahan akan punya dampak terhadap perubahan-perubahan orang-orang yang ada di sekitar kita dan akan mengubah dunia. Wah, luar biasa sekali. Oke, jadi step by step mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari diri sendiri. Diri sendiri yang paling penting. Oke, wah, hari ini banyak sekali ilmu yang udah diberikan sama kita dan juga pastinya teman-teman sahabat Bajakah yang ada di rumah. Nah, kami terima kasih banyak nih Pak atas kehadirannya, udah berpartisipasi di podcast Bajakah Ngopi kali ini. Iya Pak. Jadi kami berdua pamit undur diri. Saya Mei dan saya Asia Saragi beserta dengan narasumber hebat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa sobat Bajakah.